نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة النبي المصطفى ودعوة إلى الله وجهاد بسبيله وعلى ما نواه أسلافنا وأجدادنا وآباؤنا ورجالنا شيوخنا وعلى ما نوى صاحب الخالق وعلى من سيدنا الجد عمر بن حسن وسيدنا الجد زيد بن علي وسيدنا الوالد عبد الرحمن وسيدنا الحسن بن أحمد هارون خصوصا إمامنا والحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد بن شيخ بكر بن سالم. الله يدخل نيتنا بنياتهم مقاصدنا بمقاصدهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla فبقدرتك وجودك وكرامك وإحسانك اجعل كل صعب وحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang kita hormati, yang kita banggakan, yang kita cintai, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para hafidul Quran wa amilul Quran, engkang mugi-mugi sedaya para alim ulama, guru-guru kita pinaringan sehat afiah, tawil umur, diberikan kekuatan, kesabaran, membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah, dan kita semua diizinkan mendapatkan keberkahannya dunia sampai surga. Amin ya rabbal. Mugi-mugi ingkang kecipratan hujan dusane sansaya dilebur kali Gusti Allah. Amin. Sing kecipratan udan mugi-mugi dumane sansaya mustajab. Amin. Sing udan-udanan mbuh aku ora ngerti. Panitia daripada peringatan Haflah Akhir Sanah Pondok Pesantren Al-Miskah, wabil khusus pengasuh pondok pesantren keluarga besar almarhum sahibul qaul Kiai Haji Musleh Juremi beserta Simbah Nyai Ibu Rif'ah, yang semoga keluarga besar dan semua panitia Allah selalu berikan keberkahan, kebaikan, kemuliaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada majelis kita ini berbarengan dengan dikucurkannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Turun hujan yang sudah dinyatakan hujan ini termasuk rahmatnya Allah, berkahnya besar. Bahkan karena hujan ada kehidupan, termasuk maaf negeri Arab, Saudi Arabia, yang biasanya tandus, kering kerontang, gurun pasir. Desember kemarin
tiap hari hujan sampai subhanallah, kadang satu hari 5 kali hujan. Kemarin kita ke sana Januari awal, subhanallah perjalanan dari Madinah ke Mekah semua hijau. Gurun pasir yang biasanya cuma gurun pasir, banyak rerumputan tumbuh jadi hijau kabeh. Jadi niku diapa-apake udan niku tetep berkah. Cuma ning negarane awake dhewe ini nek kakek malah dadi musi wis biasa. Sing salah niku janjane mboten udane. Udan niku jumlahe tetep kaya ngono, banyu sing ngates-ngates kadang kebak ning kadang penahannya hujan itu banyak yang hilang. Pohon banyak yang hilang, hutan banyak yang hilang, daerah-daerah resapan banyak yang hilang. Akhirnya banyune geblas jadi banjir kan. Jadi nggak ada namanya hujan berbuat dolim sama manusia, gak ono. Sing salah niku biasanya menungso melakukan perbuatan dolim, akhirnya imbasnya sing liyane kena akibatnya al-balad ya'um. Tapi malam hari ini mugi-mugi hujan ini termasuk hujan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shayyiban nafi'an mubarakan. Niki sing termasuk kadang awake dhewe perlu niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek udan niku langsung donga napa gelo? Hah? Nabi Muhammad itu kalau turun hujan, Nabi itu nyesel napa langsung berdoa? Lah kira-kira nek awake dhewe udan medun niku gelo napa donga? Wah, dia bubar kacau ini. Kanjeng Nabi kan bawa hujan langsung Nabi ngangkat tangan, Allahumma shayyiban nafi'a. Bahkan kita perlu tambahi, Allahumma shayyiban nafi'an mubarakah. Semoga hujan yang turun penuh dengan manfaat dan keberkahan. Amin Allahumma. Makanya terkadang kita ini berdoanya lebih cepat daripada yang kita inginkan untuk kebaikan, yang keluar kadang kesalahan dan kekeliruan. Makanya Kanjeng Nabi niku nuntun awake dadi wong mulya. Nek niru Kanjeng Nabi insyaallah dadi mulya, nek lali ora niru Kanjeng Nabi takutnya kita ketinggalan kereta, ketinggalan mobil, malah naudzubillah dadi wong sing cilaka. Makanya kita bersyukur ini nikmat dari Allah. Malam hari ini dicurahkan hujan bertepatan malam pertama bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang Nabi telah menyatakan banyak umatku yang melupakan bulan Sya'ban. Mugi-mugi awak dhewe ora termasuk. Nabi banyak mengatakan banyak umatku yang melupakan bulan Sya'ban. Mereka bulan Rajab sudah diingatkan, alhamdulillah mereka ingat. Bulan Sya'ban mereka tinggalkan untuk nanti siap-siap bulan Ramadan. Padahal bukaane Ramadan niku ning Rajab, ditambah terus sang saya tambah buka di bulan Sya'ban, bakal terbuka di bulan Ramadan. Kalau ngejarnya cuma Ramadan, Rajabnya ditinggal, Sya'bannya ditinggal, katanya para alim ulama, hasya wa kalla, ora bakal iso. Sebab kuncine niku ning Rejeb kalih Makanya alhamdulillah malam hari ini malam pertama bulan Sya'ban, bulan yang telah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad, Nabi yang teragung, Nabi yang tercinta. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku. Kenapa Nabi mengatakan ini? Karena beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah, turunnya ayat Al-Quran tentang sholawat kepada Nabi, yang insya Allah sebentar lagi panjenengan akan bergembira, berbahagia, baca sholawat dengan qasidah-qasidah syair yang insya Allah akan dipimpin oleh Habib Rizki bin Umar Aidi, akan mengajak jenengan banyak baca sholawat. Niku Kanjeng Nabi niku seneng bulan Sya'ban, merasa mulia di bulan Sya'ban, mengatakan Sya'ban bulanku karena turunnya ayat Al-Quran tentang sholawat di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu.
Ini ayat turun di bulan Sya'ban, makanya Nabi mengatakan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan yang aku sangat cinta, bulan yang sangat aku rindu, bulan yang pangkatku ditunjukkan oleh Allah, bulan yang mana kemuliaan ditunjukkan oleh Allah. Allah memuliakan aku dengan selawat dan salam disampaikan oleh Allah, juga para malaikatnya diminta, bahkan Allah meminta umatku yang beriman berselawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Nek bulan Rajab ini ono peristiwa Isra Mi'raj oleh salat 5 waktu. Nek awake dhewe niki belajar ilmu fikih, cara-carane salat niku nek atine salat niku ad-du'a wa tadarru, doa dan permohonan. Kalau doa secara syariat ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam pada umumnya. Jadi awal dhewe niki nek salat bukaane takbiratul ihram, tutupane salat assalamu. Makanya maaf di kita ahlus sunnah wal jamaah nek bar salat niku rak wiritan terus donga, nek liyane ora wiritan terus donga niku kadang ora paham maknane salam niku. Nek awake dhewe niki lak badhe sowan teng rencang ke rumahnya teman, datang ke tetangga, sebelum masuk rumah salam dulu atau masuk dulu? Salam ya. Habis salam baru ngobrol kan. Tiba kabare Mas, piye kabare ini aku ketemu ini. Oh nggih monggo ngobrol. Salam sih baru ngobrol. Nek sholat kan orang ngono. Sholat kan bukaannya takbiratul, tutupannya habis salam itu baru kita minta sama Allah. Sebelum minta itu baru kita sopannya sak durunge nyuwun ya donga, sak durunge donga niku muji marang Gusti. Zikir subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ada wirid yang lain astagfirullah astagfirullah, ada baca zikir la ilaha illallah, ada zikir yang macam-macam disebutkan para alim ulama, baru ngangkat tangan berdoa. Buatan bar salat salam niku langsung plencing corone para alim ulama gak sopan gak pantes. Dilalah niku ya sing paham mung ahli sunnah wal jamaah. Kaya awake dhewe mlebu omahe kanca kan salam sih baru ngobrol. Nah kali Gusti Allah yang ngono, bersalam teko sholat baru minta lagi sama Allah urusan sing di luar sholat. Kalau di sholat itu udah ada aturan pokoknya sudah dibuat. Walaupun sholat itu intinya doa, baca Quran, istighfar, zikir, itu sholat. Jadi gak ada orang sholat meneng denger ki gak ada. Maaf, banyak yang keliru. Wong nek sholat kadang meneng kok. Allahu Akbar. Sholat apa? Sholat itu makin harus ada ngomongnya. Paling minimal sing krungu kupinge awake dhewe. Ngeses. Allahu Akbar. Nek rada pelan sithik apa Fatihah harus kupingnya denger. Ane carane sholat ana suarane menontok kadang maaf mulutnya diam ndak gerak. Oh sang saya ora maca jelas. Maaf cara fikih niku gak sah. Cara fikih gak sah. Nek cara fikih gak sah wong sholat durung macane ra sah berarti durung sholat. Lho makane ngono sing dadi awake dhewe kadang urip kok urung beres-beres yo. Aku wis ngaji bolak-balik sholat iki tak lakoni tapi kok hasilnya durung ngono. Ya sholat awake dhewe kadang ra ditonton sing bener. Orang melu aturane sing digawe kali Gusti. Kadang awake dhewe iki gawe aturan awake dhewe. Terkadang kita ini lebih punya aturan ketimbang aturannya Gusti. Maaf sholat ada aturannya. Mau dolanan kartu ana dolanan aturannya, dolanan apa nih? Bal-balan ana aturannya. Napa ibadah. Nah, itu intinya bulan Rajab sholat. Sholat kemuliaannya hubungan antara seorang hamba dengan Allah Sang Khalik. Tapi beda nanti dengan kalau sudah dijamah. Padahal nek cara bahasa Arab kalau satu sholat duhur sebutannya sholat duhur,
sholat asar. Tapi kalau sholat 5 waktu, sholawatil khams, sholawat. Nah Nabi pikantuk saka Gusti Allah langsung kalimatnya sholawat, jamak dari sholat. Kalau tadi kalau sholat itu hubungan seorang hamba dengan sang Khalik, kalau sholawat dari Allah, Nabi dimuliakan, dihubungi sama Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Allah memuliakan Nabi, bersolawat kepada Nabi, memberikan rahmatnya. Artinya para alim ulama, sholawat maksudnya itu kalau Gusti Allah rahmat dari malaikat nyuwun ngapura, saka menungso donga kali persuwunan minta sama Allah. Yang jelas kalimatnya sholawat. Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah membuat hubungan khusus dengan Nabi Muhammad. Makanya ibaratnya para alim ulama kan jauh, ibadah niku butuh ikhlas. Jenengan sholat butuh ikhlas, jenengan sedekah butuh ikhlas, jenengan nglakoni poso butuh ikhlas, jenengan berbuat baik butuh ikhlas. Sebab apa? Ikhlas niku sing ditampi kali Gusti Allah. Ning beda kali selawat. Subhanallah, selawat jenengan pamer iki masih ditampa kali Gusti Allah. Selawat jenengan itu ditunjukkan untuk dipuji sama orang, masih diterima sama Allah. Selawat itu jenengan biar dipuji sama orang, wah suaramu penake kan, masih diterima sama Allah. Ada teman kita ngomong, aku nek selawat kali jenengan itu wis masya Allah, wis paling seneng kan. Liyane iki biasa-biasa, tapi jenengan bangga diterima sama Allah. Lho istimewa nih selawat iki. Kok iso kaya ngono? Maaf, boten sing selawat niku istimewa iki boten, maaf. Yang selawat enggak ada istimewanya sedikit pun enggak ada. Awake dhewe niki ahli selawat, terus istimewa boten. Bukan istimewa. Awake dhewe entuk berkahe Kenapa sih sampai Allah terima seperti itu? Seakan-akan nek panjenengan maca selawat kalimatnya fi'il amr bermakna tolak, permohonan. Allahumma sholli ala, ya Allah berikan selawat, turunkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Itu fi'il amr persuwunan. Atau pakai khobar ini sudah nyata, sallallahu ala Muhammad. Salawat paling gampang salawatnya Jibril, sallallahu ala, terus kali wae kok lanjutannya terus itu kan berarti Allah telah berselawat kepada Nabi. Jawabannya pun dijawab kali Gusti Allah. Jadi kita minta pakai selawat apapun, selawat naria, selawat napa wae tibil kulu, selawat apa wae selawat. Kita kalau permintaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihi dzunub, Allahumma sholli ala sayyidina Nurika Sari, Allahumma sholli ala sayyidina Nasiril Mansur. Semuanya selawat kita baca permintaan itu Allah mengatakan, yo aku selawat kali Kanjeng Nabi rasa usulun aku selawat. Innallaha malaikatahu yusholluna. Aku sudah baca selawat, aku Allah yang menyertakan Nabi, aku yang memuliakan Nabi, aku yang perintahkan engkau untuk berselawat kepada Nabi. Aku sudah berpernyataan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Jadi tanpa kita minta Allah sudah memberikan. Jadi diterima sama Allah karena yang dilihat Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Kalau kabar kita ngomong Allah telah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, Allah mengatakan iya benar, karena aku sudah berpernyataan innallaha malaikatahu yusholluna. Makanya ibadah selawat itu istimewa. Sampai-sampai Nabi berikan kita khabar, salah satunya kabar kedekatan nanti umatnya dengan Nabi adalah yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Akrabu minni manzilan yaumal qiyamah aksarakum alayya sholatan. Yang paling dekat denganku nanti di yaumul qiyamah adalah yang paling banyak kepadaku membaca salawat sallallahu Nabi Muhammad. Makanya subhanallah awal dewi niki alhamdulillah jadi orang ahli sunnah wal jamaah, termasuk derek Nahdlatul Ulama, ketemu ulama-ulama, para alim ulama, para habaib, para kiai, tiang-tiang sae, para gus, alhamdulillah dia udah senang selawatan. Pengajian dimanapun alhamdulillah ada selawatan. Masya Allah ada Habib Rifki nanti mimpin selawat.
ya ada Habib Syekh, ada Habib Bidin, dan masih banyak ulama-ulama lain, guru-guru kita yang baca selawat. Kalau kita hadir majelis itu, berapa banyak kita berselawat kepada Nabi nggak terhitung. Padahal kalau kita di rumah berselawat sampai 1000, mungkin mikir, oh 1000 wakai, sesuk ya, sesuk atau macam. Tapi dengan acara seperti ini, subhanallah, banyak selawat, itu makin mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk berkahnya utama itu amalan di bulan Sya'ban, bulan yang mana dinyatakan Nabi bulan bulu. Bulan artinya untuk kita makin memperbanyak hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, mengambil pelajaran yang banyak dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini juga acara haul, kalau betul tamu-tamu niki wis 20 menit. Majelis haul itu majelis peringatan biasanya 1 tahun sekali untuk memperingati kejadian 1 tahun. Berarti kalau dengan haul kematian mengingat tentang meninggalnya seorang, entah itu orang alim, orang saleh, wali min auliyaillah, seorang yang kita dekat dengannya, termasuk juga orang tua-tua pada khususnya. Nah, kalau masalah orang tua, ini satu hal yang penting, jangan sampai, maaf ini pesan buat bapak-bapak, pesan buat ibu-ibu. Ini sudah banyak di beberapa tempat bahwa anak-anak kita dicuri, generasi muda kita dicuri, pemuda-pemudi kita dicuri akidahnya, dicuri amalnya, dicuri keyakinannya. Dengan apa? Bahwa mereka diajari kalau orang sudah meninggal nggak perlu lagi didoakan, biarkan saja. Sehingga mereka nggak mau baca tahlil, mereka nggak mau ziarah, mereka nggak mau bahkan orang tuanya nggak didoakan. Na'udzubillah min dzalik. Mereka hanya mau baca doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bagus itu doa, itu memang doa dari Allah di Al-Quran. Tapi kalau nggak pernah dibaca, cuma sekali-sekali, na'udzubillah. Nah, orang tua dianggap nilai sepati lalu hubungan, itu satu pelajaran yang sangat salah. Padahal kalau kayak ini, maaf saya ini, saya disebutnya Habib Hasan atau Hasan bin Abdurrahman, abahnya disebut. Bahkan nanti di Yaumul Qiyamah di mahsyar kita dipanggilnya nama kita, bapak kita, kakek kita. Hasan bin Abdurrahman bin Zain Al-Jufri, maju ke depan. Fulan bin Fulan bin Fulan, maju ke depan. Fulanah binti Fulan bin Fulan, maju ke depan. Nggak terlepas, nggak ada namanya terlepas dari orang tua. Walaupun sudah meninggal, subhanallah, ulama-ulama kita ngikutin ajaran yang mulia, nggak pernah kita diajarin lepas dari orang tua. Semoga kita selamat, anak keturunan kita lebih selamat, amin ya rabbal. Ini orang kalau sudah meninggal, ini hebatnya ajaran kita, ulama-ulama kita. Nabi pernah bersabda, dan ini saya yakin hadis ini sering disampaikan dan panjenengan kula yakin pun paham. Idza matat nu Adam in qata amalu illa min thalath. Kalau meninggal anak cucu Adam, kalau meninggal seorang anak manusia atau meninggal seorang manusia, maka terputus amal-amalnya. Artinya pahala dari amalnya terputus kecuali 3. Jadi ada amal yang pahalanya terus mengalir, nggak terputus. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sedekah ditempatkan di tempat yang tidak habis, yang tidak hilang, yang tidak sirna, tapi pahalanya terus mengalir. Contohnya apa? Ikut andil dalam pembangunan masjid, musalla, pondok pesantren, bahkan untuk jalan-jalan umum. Kalau ada orang yang berjalan dapat manfaat, maka pahalanya mengalir. Dia tanam pohon, orang-orang bisa berlindung, bernaung kalau panas, mengurangi polusi udara, dia niatkan seperti itu, maka pahalanya selama itu pohon hidup dimanfaatkan, pahalanya mengalir. Jangan sempit artinya sedekah jariah cuma di masjid,
Enggak, banyak tempat. Bahkan kita perlu bantu. Maaf ada saudara kita orang nggak punya, rumahnya sudah hancur-hancuran, kalau hujan bocor, ada rezeki, bantu bangun, buatkan gentengnya makin baik biar nggak bocor, itu pahalanya mengalir terus. Apalagi kalau tempat itu ditinggalin orang-orang yang orang-orang yang soleh, orang-orang yang ibadah, maka pahalanya terus mengalir. Yang ini sebenarnya sangat gampang bagi kita, bukan cuma bagian orang-orang kaya, bagian kita pun bisa. Minimal urun kek, ngambil berkahnya apa kek, beli bata atau genteng atau semen, ingin ngambil pahala yang terus mengalir. Kenapa? Ingin dapat pahala yang terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak terputus. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan ilmu tersebut dengannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu agama. Biasanya ini bagiannya orang-orang alim, bagiannya para alim ulama, bagiannya para kiai, bagiannya para ustadz, bagiannya para hafidz Quran. Benar, mereka punya kemuliaan itu. Tapi kita bagaimana, Beb? Bagaimana ustadz? Ambil bagian. Allah nggak pelit. Jangan sampai kita nggak punya pahala bagian yang seperti itu. Kenapa? Sebarkan ilmu yang kita punya. Para bapak, para ibu, minimal kepada anaknya. Saya kemarin ketemu jenderal polisi, ngobrol sama saya. Subhanallah, setiap kita ada satu permasalahan kita bicara, belakangnya dia ngomong apa? Beb, saya dinasihati bapak saya, Beb, saya suruh begini. Saya kalau ketemu masalah ini, bapak saya nasihatnya begini. Bapak saya pasti ngomong begini. Saya kalau sudah bingung, Beb, saya suruh ngangkat tangan minta sama Allah. Bapaknya disebut-sebut terus. Bapaknya sudah meninggal lama. Ilmunya dimanfaatkan sama anaknya. Nggak nunggu bapaknya jadi wong alim, nggak nunggu bapaknya jadi kiai, nggak nunggu bapaknya jadi ustadz. Nasihat baiknya, ilmu baiknya dimanfaatkan sama anaknya. Nah itu kita perlu seperti itu. Mama, Pak, Bu, jangan sampai nggak punya. Minimal didik anak-anak kita dengan kebiasaan gampang. Contoh apa? Saat anak kita makan, ingatkan, jangan lupa baca bismillah. Anak kita kalau makan jangan lupa pakai tangan kanan. Kalau makan diingatkan jangan berdiri. Kalau makan diingatkan jangan pakai lari, duduk. Biar apa? Terbiasa. Saat dijalankan anak itu tua, nanti jadi mengingatkan anaknya, pahalanya mengalir buat bapaknya. Orang kan tadi dari wong alim. Loh, kita belajar yang sederhana tapi manfaatnya besar dunia sampai akhirat. Ojo belajar sing angan-angan awal dulu katakan gak nyantol, percuma. Berapa banyak kita ikut pengajian tapi gak maju-maju. Sebab mau pola pikir kita gak pernah maju. Karena kita cuma bandingkan satu hal yang gak pas. Bandingkan neraka dengan surga, orang ketemu. Paham Pak? Paham Pak? Bu, paham Bu? Paham apa betul? Bandingkan surga kali neraka, gak ketemu. Makanya awal diri gak iso jadi wong sing masya Allah. Beda kali wong-wong biyen. Nanti mungkin baca maulidnya Maulid Habsyi ya, Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ini masa kecilnya, masya Allah. Orang istimewa itu orang istimewa. Masa kecilnya kalau dengar sejarah orang alim, dibacakan kepadanya manaqib seorang wali, diceritakan kepadanya cerita seorang yang istimewa, langsung dia ngomong, saya pingin seperti ini. Dari kecilnya sudah seperti itu. Kalau dengar cerita Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang wali besar, ahli ibadah, ahli ta'ah, saat disampaikan ceritanya, dia ngomong sama yang lain, dia ngomong sama ibunya, Bu, doakan saya bisa seperti itu. Diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, keramatnya besar. Dia ngomong, ya Allah, saya ingin seperti beliau, orang yang istimewa. Kenapa? Engkau cinta kepadanya, sehingga engkau berikan rahmat, sehingga engkau berikan kemuliaan. Namanya disebut turun rahmat. Saya ingin seperti itu. Ini orang-orang yang istimewa. Bandingkannya dengan yang di atas, sehingga apa? Keinginannya tinggi terus. Berusaha dikasih sama Allah.
Kalau bandingannya surga di neraka udah paling awal. Alhamdulillah kula pun derek ngaji, alhamdulillah kula pun sholat, alhamdulillah kula pun ngamal sae, rakitan siti-siti, alhamdulillah. Ya alhamdulillah ini ora tau maju. Ora tau maju. Makanya umat Islam saat ini banyak, tapi ketinggalan. Kenapa? Pola pikirnya ketinggalan ke belakang. Umat Islam dulu nggak terlalu banyak banget belum, tapi maju ke depan. Banyak ulama-ulama besar. Makanya kita ingin seperti itu, harus maju pola pikir kita. Makanya ilmu yang dimanfaatkan, ambil bagian. Anak-anak kita kasih omongan yang indah-indah buat mereka tenang. Ini ulama-ulama kita, orang-orang pintar, orang-orang hebat. Contohnya apa? Kita ini pernah dengar ucapan ulama, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka subhanallah Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Sederhana, cuma senang dengan bulan Ramadan. Cuma ulama ini mikir caranya apa wong seneng debat, mau poso itu seneng. Termasuk Muhammad di kota Semarang. Di kota Semarang itu ada namanya, kalau acara mau puasa namanya dukderan. Dukderan. Ngerti dukderan ya? Pernah derek apa? Pernah ikut? Dukderan itu kayak pasar yang ada yang jual gerabah, ada yang jual mainan, ada yang jual makanan, macam-macamnya. Itu cuma untuk tujuan pokoknya nyambut datangnya bulan Ramadan. Saat pertama kali jalan mungkin orang masih bingung, berikutnya hari, bulan tahun berikutnya ada, tahun berikutnya ada, orang sudah paham. Oh nek dukderan itu meh poso. Wah seneng aku kalau dukderan. Sedelok nepo poso. Loh, subhanallah, orang senang dengan datangnya puasa. Allah berikan kemuliaan. Subhanallah, gampang jasadnya diharamkan dari api neraka. Amin Allahumma. Makanya ulama-ulama dulu orang hebat, orang-orang istimewa. Mereka buat satu hal yang sederhana menjadi pegangan buat kita. Termasuk ini bulan bulan Sya'ban. Cara bahasa Arabnya bulan yang Jawa nyebutnya bulan apa? Ruah. Gawe napa ta? Hah? Arwahan. Arwah jama, kirim dungo, kirim bener ya? Orang tua gitu ya? Kalau sudah bulan ruah ini kirim doa untuk arwah. Bagusnya mereka, hebatnya seperti itu. Biar anak cucunya ingat. Kalau sudah bulan ruah, ojo lali di arwah-arwah. Terutama arwah wong tuamu, arwah nenek moyangmu, arwah guru-gurumu, arwah wong lokso. Nek iso ziarah kubur, nyadrano nek kono. Kenapa? Biar kita ini ingat sama mereka perjuangannya, pengorbanannya, keadaannya, dakwahnya dari orang-orang soleh. Terus yang penting lagi adalah rohmu, arwahmu ya coba pateni. Arwahmu perlu dihidupkan. Ini orang soleh dulu pinter. Arwah kita biar hidup, makanya dibuatkan acara-acara yang arwah kita hidup. Nek kirim doa arwah itu Muhammad kira-kira nek acara ini nih Semarang itu nek kirim arwah itu maca yasin, tahlil, ngopo maca hataman Quran, terus dihadiahke pahalanya. Nek kene piye? Oh sami, kok ndang kita. Ndang kita pahalanya dihadiahke ora ngono ya? Loh, biar apa sih? Arwahnya kita hidup. Jadi kita menghidupkan arwah yang orang sudah meninggal. Arwahmu sing tasih urip ya coba pateni. Arwahmu dihidupkan. Kenapa? Kok akan masuk bulan yang mana kalau arwahmu di situ mati rugi kan? Sebentar lagi Ramadan, arwahmu harus hidup menyambut bulan. Makanya orang-orang dulu hebat, ninggalkan ilmu sampai sekarang, ilmunya manfaat. Wongnya pun pejah, bangun pun ratusan tahun, ada yang sudah 1000 tahun lebih, pahalanya tapi terus mengalir. Sallallahu Nabi Muhammad. Ambil bagian. Kita nggak bisa yang tinggi-tinggi, yang gampang-gampang. Anak kita kalau masuk rumah, nah ayo nek ke rumah dibiasakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di dalam biasakan nyaut waalaikum. Kalau kita pulang, kita masuk dalam rumah ngomong assalamualaikum, anak kita diem, gak nyaut, panggil, nak jawab salam bapak, nak jawab salam ibu, nak waalaikumsalam. Ojo nak jawab nak emang iki dungo, napa meneh iki perintah Gusti Allah, kok gak ada tidur? Loh ini ilmu yang bukan masalah sepele, ilmu yang bermanfaat.
Jangan ilmu yang besar-besar yang kita belum pangkatnya, jangan, malah rusak. Yang terakhir, yang tidak lepas pahalanya apa? Waladun soleh yang anak soleh yang mendoakan orang. Ini istimewa. Allah memberikan kemuliaan sebutannya melalui lisan Nabi, anak yang soleh. Anak yang soleh. Lah kira-kira gimana? Kira-kira wani ra awake dhewe niki ngaku dadi wong soleh. Iya, Pak. Wani napa mboten, Pak? Dan Wani, Bu. Lho tapi sing disebut anak sing soleh. Lah kira-kira wis awake dhewe piye? Lah wong tuaku piye? Lah aku ora kepengin dadi wong soleh, Pak. Bu, aku kepengin dadi wong soleh. Aku kepengin ndongakno wong tuaku sebutane anak sing soleh. Lah aku ki gak soleh to. Awake dhewe ngaku ya. Awake dhewe kan mboten soleh. Kepengin dadi wong soleh. Ning kelasnya soleh belum masuk. Kenapa? Awake dhewe salat ya kumat-kumatan. Kenapa nih? Kadang sregep, kadang jalur kusik, kadang sampai lali, kadang jak sholat malah nesu, malah jak sholat malah ngamuk. Ono ora wong kaya ngono? Ora ono. Tenane iki kono akeh. Kadang nek rezekine akeh kon melu sedekahan, yo. Aku titip gawe kono, aku melu gawe kono. Kadang nek pas ora cocok wong iki, ora usah, aku ora seneng di wong iki. Ngaji gawe kono ora seneng. Berkah bakal berkah itu. Kategori kita wong soleh masuk. Soleh ini istimewa. Orang soleh itu istimewa. Lah Allah kalau misalnya Nabi mengatakan waladun soleh, anak yang soleh, kita nggak masuk. Subhanallah, alhamdulillah. Kita kembali bersyukur sama Allah. Awalnya dimiliki derek alim ulama ahlus sunnah wal sing ngerti contohnya awake dhewe iki iso nglakoni kesaenan. Contohnya nopo? Ya cara-carane wong saleh. Awakmu nek dudu wong saleh, tiru kebiasaane wong saleh. Ambil lakune wong saleh. Napa? Wong saleh iki senengane kumpulan ngaji bareng-bareng. Terus undang tangga-tangga undang. Undangan para alim ulama, undangan kanca-kancamu, kumpulno ngaji bareng-bareng. Bahkan nek 40 orang Islam kumpul koyok dungane wa Masya Allah, dudu soleh meneh munggah nek pangkate koyok wa. Ternyata kebiasaan para alim ulama niku hebat. Aku boten wong soleh, aku pengin kategorine koyok wong soleh kok. Ya aku ngumpulke tangga-tangga ngaji bareng-bareng. Aku kadang maaf kok mboten saged ngaji yo kon iki kok telat yo biyen kepengin ngaji mboten sempet. Wong bapak kula niku biasa ra duwe kula mboten nderek pengajian, kula niku melu nyawa. Tapi saniki kula pun tuwa niku kok gelo mboten iso ngaji. Kula niku tapi terus piye dengan kumpulke wong. Kumpulkan orang-orang bareng-bareng baca Yasin, bareng-bareng atau panggil anak pondok baca khatam Quran, baca tahlil, dihadiahkan. Niku kebiasaan wong soleh, berarti alhamdulillah awake dhewe niki diajari niru cara wong soleh. Bahkan di situ ada pelajaran Muhammad awake dhewe niki diajari tawadu, kon merendahkan hati orang gelem sombong. Aku wong soleh lho, kok pengin dadi wong soleh. Ya paling aku dimana sing gampang lebih firli wali-wali daya warhamhuma. Nek aku dadi wong soleh, aku pengen berkah entuk donga. Tapi aku pengen donga niku sangsaya kathah, tak kumpulno wong-wong bareng-bareng ngaji. Berkah sangsaya gede, rahmat jamaah itu berkahnya lebih besar. Maaf, saya ada satu cerita masalah doa untuk orang tua. Kita pernah belajar di Hadramut sama Habib Umar bin Habib di kota Tarim. Kota Tarim itu termasuk kota asal muasalnya Wali Songo. Ada satu teman kita itu orang Amerika. Di Amerika, aku tak ngerti alamat RT Miram, tak ngerti, yang jelas orang Amerika. Mondok dengan Habib Umar. Itu subhanallah, salah satu kesempatan waktu beliau Habib Umar ngadakan doa ngaji, itu terus dia datang habis terima telepon, datang dengan nangis-nangis. Dia ngomong ke Habib Umar sebentar, terus Habib Umar silakan. Habib Umar biasanya dari kami itu sering silakan foto, bicara berbiara. Dia ngomong sama teman-teman,
Wahai teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua, saya minta tolong kepada panjenengan agar saya baca doa dan panjenengan amini. Bahkan saya berharap jenengan ayo bareng-bareng baca doa ini. Kita bingung, ini apa ini? Ini teman kita Masya Allah, orangnya Masya Allah. Apa ini? Menangis-nangis berarti apa? Wahai saudaraku, baru saja saya ditelepon sama ibu saya. Bapaknya sudah meninggal sudah lama. Baru saja tadi saya ditelepon sama ibu saya. Ibu saya pertama kali ditelepon ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget. Kenapa? 11 tahun saya ngajak ibu saya masuk Islam. 11 tahun dia ngajak ibunya masuk Islam. Saya ingin baca doa ini 11 tahun saya tunggu, saya nggak berani baca doa ini. Cuma baca doa Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 11 tahun saya nunggu untuk bisa baca doa ini. Alhamdulillah hari ini saya diizinkan sama Allah baca doa ini. Walaupun hanya untuk ibu saya, karena bapak saya sudah lama meninggal dan bukan menjadi seorang muslim. Alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan untuk baca doa ini untuk ibu saya. Ya, saya baca bareng-bareng. Dungo beliau sampai nangis-nangis. Loh, ternyata doa yang istimewa buat orang tua yang senang sampai tunggu 11 tahun. Awal diri nganggep ini dunia sih biasa-biasa mawon. Makanya orang tua ini berapa banyak orang tua yang nangis di kuburnya melihat anaknya melupakan. Nggak pernah ngirim doa, nggak pernah menghadiahi pahala, lupa dengan keadaan orang di alam barzakh. Maka kita berharap nikah di Syakban ini, di acara ini Aflah Ahlu Sana juga hadir di majelis hall beliau guru-guru kita, termasuk kita mengingat orang tua-tua kita. Semoga beliau-beliau di alam barzakhnya termasuk mendapatkan nikmat dari Allah. Mereka semua dibuat bahagia, kuburannya jadikan taman surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah kita kumpul bersama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.